ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Selawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Habibana, Syafi'ana wa Zuhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya, muslimin dan muslimat pada umumnya besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali tafaqquh fiddin kita, ngaji kita. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan yaitu tata cara adab dalam salat atau salat berjamaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam fikih dijelaskan bahwasanya baik seorang imam ataupun seorang makmum ya, ketika membaca surat Al-Fatihah ataupun yaitu surat yang lain ataupun gerakan-gerakan salat yang lain, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya sedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat pernah bersabda, "Idza amma ahadukum," wa fi riwayatin "idza ya'umu ahadukum falyukhaffif." Apabila kalian ditunjuk untuk menjadi imam, apabila kalian mengimami suatu jamaah solat, falyukhaffif, maka hendaklah sedang. Sedang di sini itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang imam ini ketika mengimami sebuah solat jamaah, maka bacaannya itu adalah sedang, gerakannya itu adalah sedang. Bacaannya tidak terlalu cepat seperti yaitu yang di TV sholat taraweh 7 menit yang di TV, Pak Haji. Saya tidak ngomong yang di tidak, yang di TV. Yang di TV itu ada sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, jangan terlalu cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, di belakang itu banyak, ada yang tua, ada yang muda. Kalau yang muda senang, yang tua nggak gelepotan. Sekalian dilakukan Subhanahu wa taala, ada yang sakit,
ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang menahan hajat dan lain-lain sebagainya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil jalan tengah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, namanya falyukhaffif. Apabila kalian ditunjuk menjadi imam, diminta untuk mengimami sebuah sholat jamaah, kata Nabi falyukhaffif, maka sedang dan ringan. Khairul umur awsatuha, kata Nabi, sebaik-baiknya perkara itu adalah sedang. Sedang itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dalam riwayat bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat orang berjalan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini jalan lambat. Nah kalau jalan cepat, sa'i namanya. Ya. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dalam kajian fikih, ketika seorang ditunjuk untuk menjadi imam, hendaknya satu, bacaannya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, kalau mau lambat, sholat sunnah sendiri. Sholat sunnah terserah. Ya, mau bacaannya ini itu dan lain sebagainya, monggo dipersilahkan. Itu kalau sholat sendiri, sholat sunnah sendiri. Akan tetapi ketika jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan itu sedang, ambil jalan tengah. Jadi solusi itu jalan tengah. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Dan sekali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sedang. Kemudian ayat-ayatnya, surat-suratnya ya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Dan sekali dilakukan Subhanahu wa taala, jangan yang seperti di TV. Ya, suratnya surat Yasin, surat Rahman, surat Al-Waqiah, Katam. Jangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jangan terlalu panjang-panjang suratnya, ataupun jangan terlalu pendek. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Allahu akbar. Dan sekali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedang. Sebagaimana di dalam riwayat Tabrani, ya. Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah ketika sholat maghrib, baik di rumah ataupun di perjalanan, ini Rasulullah suratnya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Biasa Rasulullah ini sholat maghrib ya dalam perjalanan ataupun di rumah, itu standarnya suratnya adalah kulya sama kulhu, ataupun surat standarisasi itu panjangnya. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isya, nah ini standarnya Alam Nasrah, Watini, Alam Taro, Li'ila. Kemudian kalau subuh memang agak panjang sedikit, Wadduha, Alam Nasrah, ya, kemudian Al-A'la, Sabihisma Rabbikal A'la. Standar itulah standarnya, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu yaitu panjang. Kemudian duhur sama asar, ya kira-kira Alam Taro sama Li'ila, Alam Nasrah atau sama Watini itulah. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah standarisasi sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau sholat taraweh yang hafiz Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, monggo silahkan. Itu khusus bagi komunitas yang hafiz itu. Ya, semalam 2 juz, 3 juz, monggo silahkan. Itu khusus bagi komunitas. Akan tetapi bagi orang awam, standarnya adalah Al-Hakumut ke bawah, Alam Nasrah ke bawah. Nah,
Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di dalam kajian fikih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya apabila kalian itu ditunjuk menjadi imam, maka yang sedang itu segala-galanya, bacaannya yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian yaitu gerakan-gerakannya, ruku sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat. Sujud yang pertama i'tidal, juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat. Sujud yang pertama, sujud yang duduk, kemudian sujud yang kedua. Jadi sedang. Kata Nabi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah sedang. Ya, sedang. Ada orang mengatakan sebaik-baiknya perkara itu tengah. Jadi tengah-tengah. Tengah maksudnya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bagi seorang yang ditunjuk untuk menjadi imam, hendaknya membaca bacaannya yang sedang. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Karena yang di belakang itu banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang kuat. Bagi yang kuat sehat, nah nggak jadi masalah. Tapi kalau yang bagi yang lemah, lah ini banyak masalahnya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bacaan surat ketika seorang ditunjuk menjadi imam itu hendaknya juga yang sedang. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ikut standarisasi salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun-rukun yang lain seperti ruku, i'tidal, sujud yang pertama, duduk, kemudian sujud yang kedua. Jadi sekalian dilakukan Subhanahu wa taala, di dalam kajian fikih itu ada dua rukun. Rukun yang pertama itu adalah ruku. Ruku itu sendiri adalah rukun. Ma'at tomak ninati. Kemudian yang kedua tomak ninah. Tomak ninah di dalam ruku, tomak ninah di dalam i'tidal, tomak ninah di dalam sujud yang pertama, tomak ninah di dalam duduk antara dua sujud, tomak ninah di dalam sujud yang kedua, itu adalah rukun. Banyak orang mengabaikan ya bahwasanya ketika ruku Allahu Akbar, sekalian melakukan Subhanahu wa taala, tomak ninahnya tidak dapat. Bagaimana dalam kajian fikih ketika rukun ditinggalkan maka tidak sah. Jadi sekalian melakukan Subhanahu wa taala, mohon maaf yang di TV sholat taraweh ini 7 menit 23 rakaat. Gimana itu? Iya, nggak usah minta fatwa MUI Pak Haji. Dalam kajian fikih sudah jelas. Ruku ma'at tomak ninah, i'tidal ma'at tomak ninah. Tomak ninah itu rukun yang harus dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan maka sesuatu tersebut tidak sah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dulu iya, mungkin dulu zaman wali dulu ya, katanya itu kan wali itu yang mengajarkan itu. Mungkin dulu iya, yang penting sholat itu dulu. Darurat namanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas di dalam kajian fikih ma'at tomak ninah. Ya, ma'at tomak ninah beserta tomak ninah. Jadi ruku dan tomak ninah itu rukun. Ketika rukun ditinggalkan maka sesuatu tersebut tidak sah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ruku ya, baca doa ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, selesai diam sebentar. Tomak ninah itu adalah diam sebentar, sekedar membaca subhanallah. Jadi tomak ninah itu enggak lama, sebentar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamdu, pakai wawu ataupun tidak boleh, yang pendek atau yang panjang boleh. Rabbana lakal ham, ini boleh. Rabbana walakal ham boleh, atau yang panjang. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Diam sebentar. Nah, ini namanya tomak ninah.
Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala sering kita dengar jamaah ya, ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmum ngikut sami Allah juga. Bagaimana dalam kajian fikih makmum cukup menjawab Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, cukup. Kalau yang panjang mil'us samawati wa mil'u ardi wa masyita misya'in ba'du, itu yang panjang. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala kemudian sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali Pak Haji. Kemudian yaitu apa? Tomak ninah, diam sebentar, sekedar membaca subhanallah. Duduk Allahu akbar rabbi firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni, diam sebentar, baru sujud yang kedua Allahu akbar. Lah ini tomak ninah. Jadi jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tomak ninah itu mendekatkan kepada kehusuan. Tomak ninah itu walaupun apa namanya mendekatkan kepada karena dengan tomak ninah itu apa? Khusyuk, konsentrasi. Allah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala diam sebentar, Allahu akbar sujud, baca doa sujud diam sebentar. Ini mendekatkan kepada kehusuan. Coba kalau sholatnya itu cepat, Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Iya kalau yang enggak paru-paruan Pak Haji. Kalau yang sesak nafas, menggeh-menggeh itu. Jangan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, menggeh-menggeh tadi itulah mengurangi daripada kehusuan. Maka dengan tomak nina ini akrab ilal khusyuk, mendekatkan kepada kehusuan. Jangan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, seorang imam ketika ditunjuk untuk menjadi imam yang sedang bacaannya, sedang gerakannya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, terlalu lambat, lama, atau terlalu cepat seperti itu yang di TV itu, salat tarawih hanya 7 menit. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah ini sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tomak ninah, dengan pelan dan tomak ninah, ini akrab ilal khusyuk, yang mendekatkan kepada kehusuan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga seorang makmum ketika membaca bacaan di dalam kajian fikih yusmi'u nafsahu, ini sekedar yaitu mendengarkan diri. Dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang yang sholat, kalau imam memang ada tempat-tempat yang jahar seperti takbir intikal, kemudian Fatihah, kemudian surat. Ini memang jahar seorang imam yang sholat jahar maghrib, isya, subuh. Kemudian jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang makmum ketika setelah mendengarkan Fatihahnya imam, kemudian makmum membaca Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Madhab Imam Syafi'i, seorang makmum, ya, imam ataupun makmum wajib membaca surat Fatihah. Tapi kalau madhab yang lain tidak, seperti madhab Imam Hanafi. Orang madhab Hanafi itu kalau sholat hanya mendengarkan saja, nggak baca Fatihah dia. Ya, seperti yang di Mekah itu banyak orang Pakistan, India itu kalau sholat dia diam aja, paling amin gitu aja. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ya, kalau madhab Imam Syafi'i, ya, itu tugasnya makmum mendengarkan dan membaca surat Fatihah. Nah, ketika membaca surat Fatihah, berapa kerasnya itu?
Gimana membaca surat Fatihah? Apakah dibatin? Tidak. Sholat itu adalah ucapan tertentu, perbuatan tertentu. Kalau sholat tidak berucap, makruh. Para alim ulama fikih menjelaskan sholat kepengin khusyuk akhirnya dibatin. Gimana batin bacaan? Sekali subhanahu wa ta'ala Fatihahnya tidak diucapkan, dibatin, makruh. Sah sholatnya tapi makruh. Nah, bagaimana caranya? Dibaca, tapi sekedar mendengarkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jadi seorang makmum ya ketika berjamaah ataupun tidak ya sholat sendiri ya dibaca sir ya pelannya itu adalah sekedar mendengar diri sendiri. Nah kalau imam memang jahar, orang lain harus dengar. Terus kalian melakukan subhanahu wa ta'ala mendengarkan diri sendiri. Jadi lisan membaca, kupingnya dengar. Nah sekarang ada kasus bagaimana membacanya keras-keras. Seorang makmum membaca Fatihah ini keras-keras. Sekarang melakukan subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih sholatnya sah tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan jamaah. Sekalian melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang makmum ketika berjamaah membaca surat Fatihah, membaca doa-doa itu dibaca pelannya bukan dibatin tapi sekedar diri sendiri dengar. Bagaimana kalau dibatin? Makruh. Bagaimana kalau dikeraskan? Rabbana lakal hamd. Subhanallah. Subhanallah. Yang pada akhirnya kanan kiri ini terganggu. Dalam kajian fikih sesuatu yang mengurangi kehusuan sholat hukumnya makruh. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya itu memang orang itu memang cetakan dari sana seperti itu Pak. Ada loh, ada. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala ya jangankan membaca, lawang tidur aja ngoroknya keras Pak. Nah ini gimana kalau seperti ini? Ini kalau sudah cetakannya ini namanya darurat. Makanya mohon maaf kalau sudah cetakannya seperti itu ya, memang tipikalnya seperti itu nggak bisa dibaca pelan, itu nggak bisa, mesti bunyinya keras. Bagaimana solusinya para alim ulama untuk yaitu apa? Menyingkir dari jamaah. Mungkin ujung sana, mungkin ujung sana. Jangan sampai udah suaranya keras nggak bisa dipelanin, di tengah lagi kanan kiri dengar semua, yang pada akhirnya apa? Konsentrasi kurang. Bagaimana kasus seperti ini? Makruh. Kenapa? Karena mengurangi kehusuan sholat. Angkosu ilal husuk, mengurangi kehusuan sholat. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih, semua bentuk untuk mengurangi konsentrasi sholat, khusuknya sholat itu hukumnya makruh. Contoh, baca Al-Quran itu bagus Pak. Tapi ketika sampingnya orang sedang sholat, baca Al-Quran yang dengan keras itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan saudara kita yang sedang sholat. Jangankan sholat, sedang tidur aja. Ini mohon maaf, jamaah kita samping kita ini tidur ngorok Pak Anji. Kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya kebangun. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala makruh. Tidur itu nikmat. Kalau nikmat jangan diputus. Nah, banyak orang kepingin tidur nggak bisa tidur Pak Anji. Iya. Jadi sekali lagi semua bentuk mengganggu kenikmatan itu hukumnya makruh. Nah sekarang sudah sepakat masjid-masjid di kampung itu maghrib azan selesai sholat sunnah kemudian nunggu jamaah ini puji-pujian baca sholawatan. Bagaimana? Ataupun ngaji. Nah, kita hari Jumat ngaji sampai jam 11:30. Ada yang sedang sholat. Bagaimana? Ketika sudah sepakat nggak jadi masalah. Sepakat tadi itulah yang menjadi hukum.
Ketika sudah sepakat jam 12 kurang 15 sepakat, kasetnya dimatiin atau yang apinya dimatiin. Bagaimana yang sedang sholat sunnah, qobliyah, tahiyyatul masjid, taubat, hajat, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah sepakat dengan adanya ngaji jamaah tidak terganggu. Tapi kalau belum sepakat gimana? Dalam kajian fikih tetap hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengganggu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi semua bentuk mengganggu kehusuan, konsentrasi dalam sholat itu hukumnya makruh. Termasuk makmum, kalau imam kunut, makmum amin, kuat-kuat amin itu. No, itu anak kecil Pak Haji. Itu anak kecil itu, amin, amin. Anak kecil itu, amin. Imam sudah baca lam yalid wa lam yulad, ini anak-anak masuk. Nah, gimana itu? Makruh karena berlebihan. Ya. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala khairul umur awsatuha. Imam kunut, makmum membaca aminnya sedang, amin, amin. Gimana kalau amin, amin? Makruh. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Kemudian yang berikutnya, ini menarik ini di masyarakat kita ini. Bagaimana hukum salaman Pak Haji? Zaman Nabi nggak ada salaman Pak Haji, zaman sahabat nggak ada. Salaman ini kan zaman akhir. Bagaimana dalam kajian fikih salaman selepas sholat? Boleh. Dalam kajian fikih selagi tidak ada dalil yang melarangnya, boleh. Ya, dalam kajian fikih Pak Haji, minum kopi boleh nggak Pak Haji? Boleh. Teh boleh, boleh. Kenapa? Nggak ada dalil. Adakah dalil yang melarang untuk minum kopi Pak Haji? Nggak ada. Yang ada dalil melarangnya adalah khamr. Semua bentuk yang memabukkan, ya itu namanya khamr. Kalau zaman dulu, ya itu anggur yang diperes Pak Haji, kemudian dipermentasikan itu jadi tua. Kemudian yaitu apa? Kurma yang dipermentasikan, yaitu deresan kurma itu, manggar kurma itu yang dipermentasikan, itu jadi tua, jadi memabukkan. Kalau sekarang bentuk yang memabukkan macam-macam Pak Haji. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang murah tapi dioplos Pak Haji. Pokoknya yang penting memabukkan itu dilarang. Dan sekalian ya kan subhanahu wa ta'ala tidak mesti itu namanya. Pokoknya yang memabukkan. Kullu muskirin haram wa in qalla. Nah, sekalian subhanahu. Ini ada dalil. Ya ada dalil. Ini ada namanya anggur apa? Namanya apa? Memabukkan enggak? Memabukkan. Berarti apa? Haram. Kenapa? Ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Tapi ketika tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya, maka hukumnya boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tidak mencintai yang berlebihan. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala secara kajian fikih selepas sholat salaman boleh. Karena hikmah di antara jamaah di masjid ataupun di musola itu adalah saling bersilaturahmi. Itu hikmahnya. Kalau kita silaturahmi ke rumah, ini lama nggak silaturahmi rumah ke Pak Haji, pasti minta utang ini Pak Haji. Tapi kalau ketemu di masjid, walaupun toh sepandangan, ini sudah silaturahmi. Nah sekarang yang jadi masalah Pak Haji, ini baru doa, doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ini ada yang nonjok salaman Pak Haji. Nah ini terjadi, ini ada yang nonjok salaman. Ini gimana ini Pak Haji? Hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan ibadah. Dalam kajian fikih salaman selepas sholat itu hukumnya boleh. Boleh itu tidak dilarang, tidak disuruh, kembali kepada kebiasaan jamaah. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salaman ada. Ada yang nunggu sampai sami'na wa atokna baru salaman. Ada yang sampai doa Pak Haji. Sampai doa la ilaha illallahnya 100. Ya, sambil ngantuk-ngantuk Pak Haji. La ilaha illallah. Lepas itu doanya lama, semua diminta Pak Haji, semua dibaca. Iya. Kemudian yaitu apa? Berdiri, salaman,
Sallallahu ala Muhammad, Allah biha bi husni khatimah. Gimana? Monggo silakan. Kembali kepada kebiasaan jamaah masing-masing. Jadi sekali lagi hukum salaman selepas sholat itu hukumnya mubah. Mubah dalam kajian fikih itu boleh. Boleh itu tidak dilarang, tidak disuruh. Maksudnya kalau mau ya monggo, enggak juga apa-apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menjadi permasalahan ketika sedang doa, sedang baca Al-Quran, khusyuk, ya, ini apa? Ada yang nonjok-nonjok dari belakang, rupanya apa? Ngaji salaman. Gimana? Makruh hukumnya. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan ibadah. Bagaimana kalau sudah sepakat selepas sholat, selepas samina watona, selepas doa, monggo dipersilahkan. Ambil hikmahnya, saling silaturahmi. Rasulullah bersabda, apabila dua orang Islam bertemu mengucapkan salam assalamualaikum, musafahah, gufiro lahuma malam yatafarraqo, dosa-dosa kecil ini lepas, ini gugur sebelum lepas jabat tangannya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi inilah diantara hikmah, yaitu kita sholat berjamaah. Sekali lagi jamaah sekalian melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam fikih dijelaskan bahwasanya ketika seorang imam ditunjuk untuk ketika ditunjuk untuk menjadi imam, hendaknya ringan gerakannya, ringan bacaannya. Gerakannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Bacaannya pun juga seperti itu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, yang sedang. Kata Nabi, sebaik-baiknya perkara itu tengah itu enggak terlalu, ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, yaitu apa? Yang sedang. Kemudian jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, mari kita jaga tomak ninah. Karena dalam kajian fikih tomak ninah itu adalah rukun. Ya, dalam rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, ini ada ma'at tomak ninah. Ada, yaitu apa? Tomak ninah. Apa itu tomak ninah? Dalam kajian fikih, diam sebentar, al-mukfu qalil walau biqadri subhanallah. Diam sebentar, sekedar, yaitu apa? Selamanya sekedar membaca subhanallah. Jadi subhanallah berapa detik itu? Nah itulah kira-kira tomak ninah. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi mari kita jaga, yaitu apa? Tomak ninah. Karena ketika seorang meninggalkan tomak ninah itu rukun, ketika ditinggal maka hukumnya tidak sah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berjamaah bagaimana sholatnya gembrumung, membaca dengan mengeraskan suaranya. Yang keras suaranya itu imam. Bagaimana makmum? Yusmi'u nafsahu, sekedar mendengar sendiri. Bagaimana kalau sampai kanan kiri dengar semua, yang pada akhirnya konsentrasi jamaah ini kurang? Dalam kajian fikih makruh. Kenapa? Mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Begitu juga selepas sholat, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, suatu tradisi masjid tertentu ini salaman. Monggo silahkan. Yang menjadi masalah sedang doa, yang menjadi masalah sedang baca Al-Quran, sedang khusyuk doa, khusyuk baca Al-Quran, ada yang ngajak salaman. Bagaimana? Makruh. Kenapa? Karena mengganggu konsentrasi ibadah. Jadi sekali lagi semua bentuk mengurangi konsentrasi ibadah itu hukumnya makruh dalam kajian fikih. Jadi kalau gerakan kan, gerakan makmum mendahului imam. Sekali melakukan subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih, ya, ada seorang makmum ini mendahului gerakan imam atau terlambat gerakannya imam. Itu dua rukun standarnya. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ya, ketika imam itu mendahului gerakan imam, diancam oleh Rasulullah kepala lu itu seperti keledai, seperti himar. Kenapa? Ibarat nggak punya otak, Pak Anjing.
Sekali belakang Subhanahu wa taala lah wong makmum kok duluin imam itu. Iya ketabrak, iya, penumpang kok dulu depan sopir ketabrak itu. Sekali belakang Subhanahu wa taala dalam kajian fikih, ketika imam mendahului gerakan rukun ketika makmum mendahului gerakan rukun imam 2 atau imam terlambat gerakannya, ya imam 2 rukun, putus jamaahnya. Dalam kajian fikih, ya ini ada seorang imam lambat Pak Haji, makmumnya nggak sabar Pak Haji, duluan ruku, duluan sami Allah, duluan sujud. Ketika yang ia kerjakan 2 rukun, putus jamaahnya. Maksudnya putus jamaahnya gimana? Nggak dapat 27 lagi. Sholatnya sah, tapi putus jamaahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini apa namanya, ketinggalan gerakan imam. Saking khusyuknya tadi sujudnya lama. Sujudnya lama. Ini imam sujudnya lama. Akhirnya apa namanya itu, sujudnya lama. Imam sudah Allahu Akbar, sudah mau sujud yang kedua. Ini makmum baru Allahu Akbar, kemudian nyusul imam. Bagaimana? Sekalian Subhanahu wa taala jamaahnya putus. Jadi 2 rukun. Ketika makmum itu ketinggalan 2 rukun, ataupun nunggu, ataupun duluan 2 rukun, jamaahnya putus, sholatnya sah, jamaahnya putus. Jadi sekali lagi, imam sama makmum itu adalah ngetut buri. Apa itu ngetut buri itu? Ittiba, mengikuti di belakangnya. Imam takbir, Allahu Akbar, makmum takbir. Imam ruku, Allahu Akbar, ikut ruku. Sekalian Subhanahu wa taala, para alim ulama fikih menjelaskan supaya tidak bareng. Kalau imam makmum bareng ini makruh Pak Anji. Supaya tidak bareng Pak Anji, imam ya ketika separuh gerakan atau sudah sempurna gerakan baru takbiratul intikal, baru Allahu Akbar. Ini masih lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad, masih berdiri bilang Allahu Akbar, duluin makmum. Paling tidak dia separuh Pak Andi. Ataupun dia sudah ruku baru bilang Allahu Akbar. Supaya apa? Tidak didului oleh makmum. Jadi standar para alim ulama fikih memberikan standarisasi, yaitu apa? Separuh gerakan atau sudah sampai sempurna gerakan baru bilang Allahu Akbar. Supaya apa? Makmum tidak duluin. Ini masih berdiri, ya sudah Allahu Akbar, duluin makmum, apalagi makmumnya yang sehat-sehat itu. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi dahului atau ketinggal 2 rukun ini putus jamaahnya. Salatnya sah, karena kan tidak membatalkan salat. Salatnya sah tapi jamaahnya putus. 27-nya hanya sampai tadi aja, berikutnya itu dianggap salat sendiri. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini materi ini yang dapat disampaikan tentang adab. Jadi sekali lagi di dalam ibadah, di samping ada syariat, di samping ada syarat rukun sunnah, juga ada adab. Jadi sekali lagi tidak hanya pergaulan saja ada adab, tapi di dalam ibadah pun juga harus kita jaga adab. Para alim ulama orang Arab mengatakan bahwasanya kemuliaan seseorang bukan karena nasab. As-sarfu laisa binasab walakinal adab, tapi dengan adab. Rasulullah sampaikan bahwasanya dalam salah satu riwayat, man laisal adab kan tudab. Orang yang tidak punya adab itu seperti lalat. Lalat itu enggak punya adab. Berarti yang enggak punya adab lalat itu Pak Adi. Baik, jamaah sekalian Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan jam sekian, sambil menunggu waktu sholat Isra. Pada bagian yang kedua adalah diskusi, dialog. Mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan, yang masih berkenaan dengan tadi beberapa penjelasan yang kami sampaikan, ataupun mungkin di luar materi yang kami sampaikan yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Untuk mengawali mengambil sunnahnya, silahkan Pak Anji dipandu, dimulai dari sebelah kanan, monggo. Baik, terima kasih.